Iki sepeda yang meninggal tadi Pak nggih? Oh, masih saudara nih jenengan. Nggih, kula Pak RT. Oh, Pak RT jenengan. Oh, temannya tadi ya. Oke, assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Ini saya berada di akses masuk menuju pantai Balikampang teman-teman ya. Ini kita menghadap utara. Kita langsung meluncur ke utara, memberikan informasi untuk teman-teman yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan. Ini ambil melakukan enak rek. Nah, kita meluncur ke arah utara, keluar dari akses masuk menuju Pantai Balikampang ya. Ini akses keluarnya. Kita langsung meluncur. Ini ada pohon di tengah jalan nih kira. Ini pohon keramat ini kelihatannya nggak kena dipotong ah. Mantap. Untuk kondisi jalan rabat beton yang di sini, dan untuk rabat betonnya berujung sampai di sini teman-teman. Nah, ini jalan aspal lama ya, aspal lama yang diuruk pakai batu. Ini semoga setelah pelebaran jalan nasional, pelebaran jalan nasional, semoga untuk jalan akses masuk menuju Pantai Balikampang ini semoga segera ada pengerjaan teman-teman. Nah, untuk kondisinya masih seperti ini ya. Ini sangat riskan. Oke. Nah, ini bergelombang ya. Ini untuk kendaraan bus bisa masuk teman-teman. Bisa masuk ke Pantai Balikampang ya. Bus besar bisa. Cuma harus hati-hati. Hati-hatinya di sini, depan ini teman-teman. Nah, di tanjakan ini ya. Ini namanya tanjakan Dawung Sempal teman-teman. Nah, di tanjakan Dawung Sempal ini kondisi jalannya seperti ini. Ini cukup riskan ya, harus berhati-hati untuk kendaraan bus. Karena di depan ini ada belokan teman-teman, ada belokan ya. Nah, ini ada kendaraan yang melintas berkunjung ke Pantai Balikampang. Nah, jadi jalannya di sini berlubang teman-teman. Ini pas nanjak, pas tikungan, kondisinya berlubang seperti itu. Nah, di atas ini juga teman-teman. Dan di sini juga cukup riskan untuk dari kendaraannya dari arah bawah teman-teman ya, atau dari arah selatan. Ini cukup riskan. Nah, jalannya menanjak dan berlubang seperti ini. Nah, ini semoga segera ada penanganan. Ini dari pemerintah daerah ya. Semoga segera ada penanganan untuk akses masuk menuju Pantai Balikampang sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini teman-teman. Ini motor sedan yang gerak di situ teman-teman. Nah, kita sudah sampai di puncak tanjakan. Ini kita hampir sampai di gerbang keluar teman-teman ya. Gerbang keluar ataupun juga gerbang masuk. Nah, ini ada kendaraan apa kira? Avanza ya. Berjalan pelan, takutnya nyanggrok. Nah, ini sekalian nanti kita informasikan untuk kondisi pelebaran jalan teman-teman ya, pengerjaan pelebaran jalan. Ini tapi masih jam istirahat rek. Ini jam 12 lebih 45 menit. Ini masih jam istirahat. 12 lebih 46 lagi. Nah, kita sampai di JLS Simpang Balikampang. Ini yang ke kanan ini ke arah timur menuju Pantai Sendang Biru, Tanjung Penyu, Goa Cina, Teluk Aswara dan lain sebagainya. Pantai Modangan. Ini yang ke kanan ini, yang ke kiri ya, ke arah barat itu ke Pantai Modangan, Pantai Ria, Pantai Jembatan Panjang, Pantai 3-in-1 dan Pantai Kondang Merak itu yang ke arah kiri sana. Kita coba ke arah yang lurus teman-teman ya. Kita coba meluncur ke arah yang lurus. Di hari ini adalah hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026 jam 12.47. Oke. Langsung meluncur untuk kondisi yang di sini. Ini aspal lapisan yang kedua dan masih menunggu proses pengerjaan berikutnya finishing, yaitu apakah nanti pembuatan guardrail atau pagar pembatas atau penutupan lokal pet atau juga marka jalan dan PJU dan rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini kita sampai di ujungnya teman-teman, di ujung aspal paling selatan ini ya. Ini terputus sampai di sini untuk ujung aspalnya teman-teman. Terputus sampai di sini. Terputus sampai di sini ngomong angel sih rek. Terputus sampai di sini untuk aspalnya dan akan tersambung lagi di utara sana dengan aspal baru. Oke mas bro aman ya. Oke siap. Orang umum bisa ya. Oke terima kasih mas bro. Nah ini teman-teman ya. Jadi untuk yang di sini ini masih proses penggalian ya. Ini untuk yang di barat jalan ini masih digali, juga penggalian untuk saluran air. Untuk yang di timur juga masih proses penggalian dan di sini difungsikan buka tutup. Ini untuk yang kendaraan dari belakang saya ini masih terhenti karena ada kendaraan tangki yang melintas.
Dan di sini nggak bisa papasan teman-teman ya, harus giliran difungsikan buka tutup. Nanti kita langsung meluncur ke arah utara, kita spilkan teman-teman. Oke, ayo Mas Bro. Nah ini teman-teman ya, ini masih sebelah barat, ini digali sedalam ini kurang lebih hampir 2 meter. Untuk yang timur ini sudah dalam teman-teman, sudah 2 meter lebih ya. Nah ini juga 2 meter lebih kayak ini sangat riskan sekali ya, hati-hati sekali teman-teman, harus hati-hati sekali karena kondisinya seperti ini ya. Nah untuk yang di kawasan sini juga masih berudul teman-teman. Oh Mas. Nah untuk yang di sini masih berudul ya. Ini diusahakan untuk teman-teman yang habis berwisata dari Pantai Malang Selatan, ini mau pulang, kalau bisa itu cari jalur alternatif lain dulu teman-teman. Karena ditakutkan nanti terjadi slip ya kalau dari arah selatan, karena posisi jalannya itu nanjak. Kalau dari utara untuk arus berangkatnya ini kelihatannya masih cukup aman teman-teman. Karena di sini harus pasti slip lagi untuk teman-teman ya. Karena di sini kondisinya masih berudul seperti ini. Nah ini ya. Ini masih berdul seperti ini untuk yang di sini teman-teman. Jadi kalau bisa tetap melintas yang di sebelah timur, jangan melintas yang sebelah barat karena kondisinya seperti ini. Nah masih cukup riskan untuk kondisinya. Langsung ya, kita langsung meluncur ya ke utara. Let's go. Ikutin terus videonya sampai selesai Mas Bro. Nah untuk yang di sini sudah mending teman-teman ya, sudah mending padat. Tapi ini kalau dilintasi dari kendaraan dari arah selatan, kan rodanya itu putarannya roda itu kan memaksa ya, memaksa, jadi dikhawatirkan terjadi selip. Kalau dari arah utara kan rodanya nggak memaksa, gelindingnya alami ya, gelinding alami, jadi aman. Kalau dari arah selatan digas kan, digas itu rawan selip. Nah seperti ini teman-teman. Jadi masih cukup riskan untuk yang dari arah selatan. Nah ini bir. Oke, setelah sampai di sini sudah aman teman-teman. Jadi yang masih proses pengerjaan itu ya kurang lebih ya 250 meteran lah, 200 atau 250 meteran ya yang masih proses pengerjaan. Untuk yang di sini sudah aspal lapisan yang kedua. Dari sini sampai ke utara, sampai ke Bantur itu sudah aspal lapisan yang kedua. Lanjut ke Bantur Wonokerto itu juga sudah aspal, cuma ada aspal lama, ada aspal lapisan yang pertama karena di sana pengerjaannya mungkin karena terhambat oleh pembebasan lahan yang di kawasan Wonokerto ya, apa namanya itu, Wonogiri ya, selatannya Wonokerto itu masih terhambat oleh pembebasan lahan. Dan untuk yang dari Wonokerto ke utara itu dari Wonokerto sampai Suwaru itu sudah mulus. Lapisan yang kedua sudah ada marka jalannya, sudah ada PJU. Untuk yang dari Wonokerto sampai Suwaru, nah sampai Gelaran. Nah dari Gelaran itu di Banjarjo teman-teman, itu masih utuh. Belum ada kesepakatan untuk pembebasan lahan di kawasan Banjarjo. Tapi untuk kondisi jalan aspal teman-teman, aspal lama ya. Jadi kita menanjak di tanjakan Jurang-Urang dengan kondisi jalan seperti ini teman-teman. Oke, sambil menyaksikan kondisi jalan yang bagus teman-teman, aku tak cerita ya. Aku tak cerita sambil menyaksikan atau menikmati jalan, aku tak cerita rungokno rek. Cerita dong Bang. Tadi ada orang meninggal di jalan teman-teman. Aku berangkatnya ya, kok gak dibikin video Bang? Sudah saya bikin video tapi saya posting di platform biru, platform sebelah ya. Saya posting di sana, untuk di YouTube-nya ini tidak saya posting. Nah ada cerita, bukan cerita, kejadian memang ya. Hari ini kejadian saya berangkatnya tadi, ada seorang penggoes sepeda ontel itu loh ya, sepeda ontel, sepeda goes itu loh. Ya tujuannya sih berolahraga. Orang dari Sedayu di Turen kok Suwaru, dari Sedayu Turen itu tujuannya berolahraga, goes mancal mau ke JLS Malang Selatan. Nah sesampainya di Tanjakan Pelangi di sekolahan SR itu teman-teman ya, mungkin beliaunya merasakan badannya tidak enak ya, merasakan badannya tidak enak, akhirnya memutuskan untuk kembali teman-teman. Jadi nggak dilanjutkan lah goes, memutuskan untuk kembali
Jadi dari puncak Tanjakan Pelangi kembali lagi ke utara. Nah, sampai di tikungan di gereja itu loh teman-teman ya, di utaranya Jembatan Pelangi itu kan ada bangunan gereja kecil lah itu, di tikungan apa itu namanya ya, di tikungan itu orangnya pingsan. Orangnya pingsan, akhirnya ditolong oleh warga setempat, ditolong, terus dikasih air minum, terus agak mendingan lah. Sebenarnya kalau warga disuruh beristirahat dulu, tapi orangnya nggak mau ya, wis tak lanjutkan perjalanan. Akhirnya melanjutkan perjalanan teman-teman. Melanjutkan perjalanan kisaran sekitar 200 sampai 300 meteran ya. Orangnya pingsan lagi. Moro sepedanya moro rubuh mendadak, rubuh grobiak gitu ya. Terus akhirnya ditolong lagi oleh warga setempat. Ditolong, sepedanya dipinggirkan, orangnya berdiri teman-teman, orangnya berdiri sendiri, terus melangkah itu 3-4 langkah ya, langsung kelimpruk orangnya, moro lemes, tidak sadarkan diri, akhirnya sama warga setempat diinggirkan dan akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di situ teman-teman. Oke, nanti untuk kronologinya ikutin videonya, saya ngomong apa sih, ikutin video saya sampai selesai. Ini untuk titik-titiknya kronologi orang tersebut, ini akan saya tunjukkan teman-teman. Nah, saya tadi kan menggali informasi itu dari si penolong teman-teman ya. Dari si penolong saya menggali informasi. Nah, ini kita hampir sampai di puncak Tanjakan Pelangi. Ini yang biasanya jualan es di sini sudah nggak jualan lagi, Rek. Pindah kemana ya? Nah, ini untuk aspalnya teman-teman, kita informasikan lagi untuk pengaspalannya, ini mungkin akan dilanjutkan hari ini ataupun sudah besok ya. Nah, ini sebelah kanan saya ini sudah diaspal. Jadi untuk aspal lapisan yang kedua sudah full, satu badan jalan penuh untuk yang di sini sudah full ya, sampai ke Banter teman-teman. Jadi teman-teman ya, dari sini tadi orang yang menghembuskan nafas terakhir tadi dari sini itu sudah merasakan badannya tidak enak teman-teman. Dari situ tadi ya, akhirnya berputar balik. Nah, berputar balik karena merasa aneh pada tubuhnya, akhirnya memutuskan untuk putar balik. Nah, jadi menggoes. Untuk usianya kurang lebih sekitar 50-an teman-teman ya. 50 ya, mungkin 50 sampai 56 tahun lah untuk usianya orang ini. Nah, menggoes terus sampai di depan ini teman-teman. Di depan ini pingsan orangnya. Nah, di sini ya. Nah, di kawasan sini ini orangnya pingsan, di sini ditolong sama warga setempat. Terus dikasih air minum, suruh istirahat dulu dan merasakan dirinya apakah sudah mendingan, akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan teman-teman. Jadi di tikungan itu tadi ya sudah pingsan orangnya, terus setelah istirahat memutuskan melanjutkan perjalanan untuk pulang. Nah, sampai di sini teman-teman, nah ini ya titik di sini itu ada di video saya di Facebook ya. Nah, di sini nih teman-teman, nah ini pas di sini orangnya itu jatuh ya teman-teman ya, jatuh itu akhirnya sepedanya rubuh. Nah, itu sepedanya diangkut. Coba kita spill ya. Coba kita spill teman-teman. Iki sepeda yang meninggal tadi Pak nggih? Oh, masih saudara nih jenengan? Nggih, kula Pak RT. Oh, Pak RT jenengan. Oh, temannya tadi ya, temannya yang menolong tadi nggih. Mencar. Oh, mencar. Kan orang 4. Oh, orang 4. Nah, gini yang 2 ke Gunung Gede. Oh, beda jalur itu ya. Oh, ini memang orang Turen ya? Oh, sedayu Turen nggih. Ini ya sepedanya nggih. Nah, ini teman-teman. Ini yang sepedanya meninggal. Oh, yang putih ini sepedanya yang meninggal ya? Ini sepedanya teman-teman. Nah, sekarang untuk jenazahnya sudah di mana, Pak? Kurang tahu ya. Apakah masih di puskesmas ini ataukah sudah? Udah pulang. Oh, sudah pulang ke sana ya, ke rumah ya. Oh, nggih. Misalkan ya. Ya apa Mas? Nyawa lah. Lah, usia nggak ada yang tahu nggih. Nggih, Pak, nggih. Ya, pokoknya kalau sudah merasa lelah istirahat mawon, Pak, nggih. Nggih. Jadi mriki mawon. Kula mriki mawon ngonten damel YouTube. Oh, nggih. Nggih, Pak, nggih. Terima kasih. Nggih. Semoga arwah beliaunya diterima di situ hanya mendapatkan surga. Nggih, Mas.
Monggo Mas. Nah ini sing nolong tadi juga ikut nolong tadi. Ini ada di platform sebelah saya, tak posting di sana tadi. Nggih Pak, nggih atas Pak nggih. Nggih, monggo. Monggo nggih. Nggih. Nah itu tadi temennya ya, temen gowesnya. Katanya tadi berangkatnya itu 4 orang, tapi yang 2 orang memilih jalur ke sini, yang 2 orang memilih jalur ke timur teman-teman ya tadi itu. Menurut keterangannya bapaknya tadi. Ya memang usia itu nggak ada yang tahu teman-teman ya. Yes, akan semoga diampuni dosa-dosanya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini kita sampai di pembangunan jembatan Kali Kelampok yang ada di Desa Srigonco paling utara, teman-teman. Dan di sini juga difungsikan buka tutup, teman-teman. Masih difungsikan buka tutup karena di sini masih ada proses, bukan proses ya, menunggu penggalian badan jalan karena di sini ada penyempitan badan jalan. Nah, coba langsung kita setilkan, teman-teman. Yeay. Coba ya langsung kita setilkan ini, teman-teman. Jadi ada penyempitan badan jalan, Mas Bro. Ini jadi menunggu proses penggalian yang sebelah kanan saya ini ya, yang sebelah selatan ini menunggu proses penggalian. Mas. Oke, langsung kita lanjut meluncur ke utara. Kita ketemu lagi di pembangunan jembatan Bledokan, Mas Bro. Lanjut. Kita hampir sampai di pembangunan jembatan Bledokan. Untuk kondisinya bagaimana ya? Kita spill. Oh, ini ada fibroruler yang mau dibawa kemana kira? Oh, mungkin mau memadamkan yang di selatan mungkin ya. Nah, ini kita sampai di pembangunan jembatan Kali Bledokan atau Sungai Bledokan, Mas Bro. Nah, Pak. Oke teman-teman ya, jadi hati-hati untuk melintasi jembatan ini. Tadi ada video di Facebook saya, itu ada bus yang nyerondol itu, nyerondol apa namanya, pojokannya jembatan. Ya langsung jeblong kan ini, langsung bolong ya, bolong kayak sak gegem ya, bolong. Tak spill lagi kira. Nah ini videonya ya. Wah terus, nah ini jeblong. Oke langsung kita lanjut teman-teman ya. Ini kita berada di Jalan Raya Wonokerto. Wonorejo. Di Jalan Wonorejo. Apa bingung. Semoga. Apa ini jam 1 makan siang, teman-teman. Kita lanjut di pembangunan jembatan yang ada di Bantur, baratnya kantor kecamatan Bantur, teman-teman. Let's go. Nah untuk jembatan ini menurut informasinya teman-teman ya, menurut informasinya dari pekerja tadi ini mungkin karnaval bisa digunakan kayak ya. Ini agak spesial untuk yang di sini pengerjaannya. Mas Bro, semoga beneran ya apa yang disampaikan oleh pekerjaannya. Ini untuk karnaval bisa digunakan Mas, katanya seperti itu. Semoga saja. Dan untuk pekerjanya semoga sehat selalu dan bayarannya lancar. Pengerjaannya semakin seken dan tanpa kendala apapun semoga lancar. Dan untuk karnaval semoga segera bisa digunakan. Oke, kita sampai di Jalan Raya Bantur, teman-teman ya. Untuk video saya akhiri sampai di sini, semoga bermanfaat. Ini kita informasikan di hari Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2026. Ini sekarang sudah jam 1 lebih seperempat. Kok semua sih bang perjalanannya iya rek, mondek-mandek aku rek marek. Berangkatnya tadi kan jam 1 kurang seperempat ya. Sampai sini jam 1 lebih seperempat, cukup lama mandeknya aku. Terima kasih untuk videonya, saya akhiri sampai di sini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.